Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Isniar Budiarti SEMSI dan teman-temanku yang saya sayangi, kita dari kelompok 7 dengan materi pertumbuhan ekonomi dan anggotanya yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Anggia Putrastari dengan nomor NIM 44321004. Saya Feris Arterizia dengan NIM 44321021. saya Galib Muhammad dengan NIM 44321025. Dan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 44321030. Dan kita akan memulai presentasinya. Dimulai dari saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Adanya masalah pembangunan yang harus diatasi diantaranya kemiskinan keterbatasan modal, dan rendahnya sumber daya manusia. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan dan memicu pertumbuhan ekonomi dan proses produksi baik barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan. Salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengembangkan pendidikan karena pendidikan merupakan faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan juga mencerminkan tingkat kepandaian penduduk dalam artian semakin tinggi pendidikan, maka semakin baik produktivitas seseorang. Lalu ada definisi. Ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Sedangkan pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Menurut Sadono Sukino, tahun 1996, pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita saat mengolah kekuatan ekonomi potensial dengan menjadikannya sebagai ekonomi real di dalam melakukan penggunaan teknologi, penanaman modal, penambahan pengetahuan, dan lain-lain. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan atau ketiadaan pembangunan di negara sedang berkembang. Lalu ada mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut. Lalu ada sumber pertumbuhan ekonomi. Ada sumber daya manusia, yaitu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Sumber daya manusia mampu mempercepat dan memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Penurunan kualitas pada sumber daya manusia melahirkan peningkatan jumlah pengangguran dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Sumber daya alam. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri.
Lalu ada kemajuan iptek. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Lalu ada tingkat inflasi. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku, karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adanya peningkatan kenaikan pada harga produk karena peningkatan permintaan. Sedangkan demand pull inflation merupakan kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Iqbal. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasa digunakan untuk modal pinjaman dalam peningkatan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan persyaratan utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan fungsi peningkatan produktivitas yang tercermin pada peningkatan output nasional. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama seperti industri manufaktur, pertanian, jasa transportasi, komunikasi, dan konstruksi, di mana produktivitas sektor tersebut merupakan fungsi dari sejumlah hal seperti kualitas tenaga kerja, infrastruktur, regulasi, dan stabilitas politik. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk barang dan jasa tertentu hingga pada tingkat harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Beberapa hal yang mencakup penawaran agregat adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Setiap variabel ini nanti akan dianggap sama selama diperdagangkan pada nilai pasar sama. Permintaan agregat ini juga bisa dihitung dalam jangka waktu yang panjang, yang sering disebut dengan PDB atau permintaan domestik bruto. Bila PDB ini akan menggambarkan nilai total dan juga barang yang dijual, yang dibuat, maka penawaran agregat akan mewakili keinginan pada barang dan juga jasa. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar norma global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal secara garis besar, taraf kehidupan masyarakat masih berada dalam tahap perkembangan. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dapat dilakukan dengan cara menghela setinggi mungkin angka pertumbuhan ekonomi dan menarik sebanyak-banyaknya investasi modal asing. Tetapi sebetulnya tidak ada jaminan bahwa kemiskinan otomatis akan turun jika hanya mengandalkan pada laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, paling tidak ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri kemiskinan. Pertama, bagaimana menempatkan pembangunan kualitas manusia menjadi bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin. Kedua, pemerintah perlu menyadari arti penting investasi sosial
dalam pembangunan dan kemudian menerjemahkan dalam bentuk program pembangunan bidang sosial budaya, mencegah anak putus sekolah, anak tidak terserang musuh lapar, masyarakat miskin tidak makin terpuruk dan sebagainya. Lebih bermakna daripada mengembangkan pendekatan kuratif. Selain ongkos sosial yang mahal, juga menyebabkan kesempatan memberdayakan menjadi lambat. Ketiga, menyadari bahwa ketimpangan sosial jika dibiarkan berlarut-larut akan rawan menimbulkan polarisasi sosial, bahkan konflik antar kelas. Maka, ke depan yang dibutuhkan adalah kebijakan pembangunan yang lebih memihak kepada golongan bawah sampai pada suatu titik tertentu capai keseimbangan yang merata. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Anggia. Peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekspor-impor telah membantu industri berorientasi ekspor untuk memanfaatkan peluang peningkatan harga komoditas global selama pandemi. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 17 bulan berturut-turut. Kinerja yang impresif dari neraca perdagangan ini menjadi penopang kinerja transaksi berjalan Indonesia. Defisit transaksi berjalan di tahun 2020 dan semester 1 2021 berhasil dijaga di level rendah, yakni di bawah 1% PDB. Selain itu, neraca pembayaran Indonesia juga berhasil mempertahankan surplusnya di tahun 2020 meskipun dilanda pandemi COVID-19. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap ketahanan sektor eksternal Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjaga optimisme investor juga berhasil membuat aliran modal kembali masuk ke Indonesia sehingga membantu memperkuat fundamental pasar modal Indonesia. Strategi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri agar bisa menjalankan aktivitas sekaligus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan stimulus yang diluncurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Bukti nyata sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian antara lain adalah konsistensi sumbangsinya yang terbesar pada PDB nasional. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89%. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri dicintai pada capaian nilai ekspor dan investasi. Pemerintah juga mendorong sektor industri untuk melakukan perluasan pasar ekspor, khususnya pasar-pasar non-tradisional seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Di samping itu, diperlukan kecepatan penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia, Korea, dan Uni Eropa. Percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang selalu diutamakan oleh setiap negara. Tetapi karena kurangnya sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai pertumbuhan tersebut, sehingga timbullah kebutuhan akan arus modal. Ada dua jenis arus modal, yaitu modal dalam negeri dan modal asing. Menurut Estienne dan Onryodokis 1999, kebutuhan akan arus modal asing terjadi ketika pertama, keinginan untuk berinvestasi lebih besar dari tabungan aktual. Kedua, karena investasi pada jangka panjang akan memberikan pengembalian non-moneter. Ketiga, ketika tabungan aktual lebih kecil dari tabungan potensial karena adanya tekanan pasar dan bahkan pelarian modal. Menurut Salvatore, terdapat dua jenis investasi atau penanaman modal asing, yakni investasi asing langsung, foreign direct investment (FDI), dan investasi asing tidak langsung, foreign portfolio investment (FPI). FDI biasanya aliran modal yang dianggap stabil, sementara investasi portofolio sering digambarkan sebagai tipe aliran yang paling tidak dapat diandalkan. Hal ini terjadi karena bentuk modal portofolio seperti saham atau obligasi lebih mudah diperjualbelikan daripada FDI. Jadi kekhawatiran tentang aliran portofolio terutama surat berharga dengan likuiditas tertinggi. Aspek hubungan ekonomi internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan
dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan. Dalam 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menggerakkan prosesi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Di negara berkembang, masalah ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kurangnya elastisitas penawaran, negara berkembang juga dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi yang lain. Lebih lanjut, Muhammad Amsal Sahban dalam bukunya Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang menjelaskan berbagai masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembangnya itu. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara yang berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan, bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua, ada rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari pendapat domestik bruto PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Pendapatan per kapita yang kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa pada umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan monopoli dan oligopoli biasa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna ini jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Lalu tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan dan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor industri dan jasa modern. Rendahnya tingkat kehidupan. Selanjutnya yaitu pendapat ahli. Para pakar ekonomi menyatakan tolak ukur keberhasilan penggabungan nasional adalah sebagai berikut. Pendapatan nasional produk nasional bruto atau PNB, kesempatan kerja, neraca pembayaran luar negeri, perekonomian stabil, dan distribusi pendapatan merata. Menurut Sunariyati Hartono mengatakan bahwa tidak dapat disangkal akibat pembangunan ekonomi, taraf hidup sebagian penduduk di Indonesia mengalami perbaikan dan peningkatan. Satu yang menjadi tolak ukurnya adalah besarnya keinginan masyarakat untuk memasuki universitas. Hal ini sebagai bukti bahwa tidak hanya tersedia bagi anak bangsawan, usahawan, dan akademis saja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, menurut Nurholis Madid memandang dari sisi yang lain. Ia mengungkapkan bahwa wajah perekonomian Indonesia ditandai dengan kepincangan struktural antara sektor hilir dan non-minyak, sektor industri dan sektor pertanian, serta pendominasian modal dalam jumlah besar dan golongan ekonomi yang tertindas dan potensi besar untuk menyulut timbulnya ledakan sosial. Lalu menurut Arbi Sirait, pandangan tentang pembangunan aspek politik dikemukakan oleh Arbi Sirait, yaitu dari politik dikemukakan bahwa ketimpangan di antara partisipasi mendukung penguasa dan pemerintah dengan partisipasi untuk mengkritik dan menantangnya semakin tegas, serta setelah dasawarsa berjalan, sistem politik dewasa ini telah berhasil menekan tantangan sampai pada titik terendah di sepanjang sejarah politik Indonesia.
Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih Ibu Isniar Budiarti, dan terima kasih teman-teman yang sudah memerhatikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman di kelompok 7. Sebelumnya, dari kami memohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.